Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairul Anam, NIM 2021411022, kelas A, Prodi Agroteknologi. Di sini saya akan menjelaskan tugas yang diberikan dosen bahasa Indonesia uji kompetensi 1. Jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan. Berikan contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Kurangnya penguasaan kaidah penulisan ejaan, penguasaan kosakata yang kurang ketelitian dalam menulis, kesalahan siswa dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Contoh, izin, yang benar itu izin, pakai Z bukan pakai J. Praktek, yang betul praktik, yang betul itu pakai I bukan pakai E. Nafas, yang betul itu napas bukan pakai F tapi pakai P. 2. Bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam proses pengutipan? Jelaskan dan berikan contohnya. Kutipan langsung biasanya digunakan oleh penulis di awal kalimat dan disertakan tahun beserta halamannya. Contoh, menurut Palitima 2013.2.4, mahasiswa dianjurkan sejak awal untuk menentukan metode seperti penelitian apa yang digunakan pada penelitian skripsi, tesis, dan disertai. Mahasiswa perlu memasukkan pandangan yang luas dalam suatu penelitian, yaitu suatu pandangan yang mendukung asumsi ontologis, epistemologis, aksiologis, dan metodologis, kualitatif dan kuantitatif. B. Kutipan tidak langsung. Biasanya nama penulis selalu diletakkan akhir kalimat dan juga menyertakan nama penulis beserta tahun terbitnya sumber tersebut. Contoh, tombol navigasi adalah sebuah tombol yang digunakan oleh para pembaca untuk mengeblok untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan dari sebuah blog. Dengan adanya tombol navigasi, pembaca dapat mencari topik yang ingin mereka baca tanpa membuka satu persatu halaman sebuah blog. 3. Apakah perbedaan dari biografi dan bibliografi? Jelaskan disertai dengan contohnya. Biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Karena biografi disusun oleh orang lain, dalam menulis biografi biasanya penulis mengandalkan berbagai sudut pandang terkait tokoh serta bermacam dokumen pendukung. Contoh biografi Haji Abdurrahman Wahid atau akrab disebut Gus Dur, merupakan sosok yang dikenang sebagai presiden paling humoris. Ia lahir pada 4 Agustus 1940 di Jombang, Jawa Timur. Ia berasal dari keluarga santri yang merupakan pendiri Nahdlatul Ulama. Gus Dur sempat berkuliah di Universitas Al-Azhar dan Universitas Baghdad. Semasa muda ia menulis di beberapa media seperti Kompas, Tempo, dan majalah Horizon. Puncak karirnya pada tahun 1999 sampai 2001 ia menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Ia dikenal sebagai presiden yang cerdas, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keberagaman. B. Bibliografi berdasarkan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bibliografi adalah daftar buku atau karangan yang merupakan sumber rujukan dari sebuah tulisan atau karangan atau daftar tentang subjek ilmu, dan bisa dikatakan bibliografi adalah daftar pustaka. Contoh, Ipeng Pramana A.N. 1985, Bintang Nusantara Jakarta 2, Gramedia Depdikbud 1989, Kisah Seorang Pelajar Jakarta 2, Balai Pustaka.
4. Apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam? Jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pergantian waktu, jelaskan disertai dengan contoh kalimatnya. Kata jam menunjukkan masa atau jangka waktu yang sering juga kita sebut dengan durasi. Contoh, kami bekerja selama 8 jam sehari. Kata pukul adalah untuk menunjukkan saat atau waktu di mana peristiwa akan terjadi. Contoh, rapat itu akan dimulai pukul 10.00. 5. Bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pertanyaan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi makna dengan penggunaan bahasa. Bahasa dinyatakan sebagai sistem lambang bunyi, yakni bahasa itu merupakan susunan kumpulan dari lambang-lambang bunyi seperti A, B, C, D, E, F, dan seterusnya. Dinyatakan sebagai sistem karena lambang-lambang bunyi harus disusun berdasarkan pola kebahasaan yang telah disepakati oleh masyarakat pemakai bahasa sehingga lambang bunyi tersebut memiliki makna. 6. Mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan disertai 5 contoh kesalahan tersebut. Tanda koma banyak disalahkan pada penggunaannya pada kondisi pemisah unsur rincian pada kalimat. Pada rincian terakhir yang biasanya diikuti kata hubung sebelumnya tetap diberi tanda koma. Contoh kesalahan: aku hanya membawa tas, buku, dan pensil. Koko tidak masuk sekolah lagi karena diejek oleh teman-temannya. Dia sangat pandai bergaul di luar tetapi, sangat diam jika di dalam rumah. Koko pergi bersama Freddy, Dava, dan Danu. Barang-barang yang wajib dibawa saat ujian adalah alat tulis, papan, kertas, dan kartu ujian. Apa perbedaan dari mana dari tanda titik koma dengan titik 2? Jelaskan disertai 2 contoh penggunaan tanda tersebut yang benar. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain dalam kalimat majemuk. Contoh, hari sudah malam. Titik koma, anak-anak masih membaca buku. Ayah masih menyelesaikan pekerjaan. Titik koma, ibu menulis makalah, adik membaca cerpen. Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti dengan pemerincian atau penjelasan. Contoh, mereka memerlukan perabotan rumah tangga. Titik 2, kursi, meja, dan lemari. 8. Jelaskan mengapa sering kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Kesalahan dalam penulisan huruf miring tidak serta karena kurangnya pemahaman mengenai ejaan dalam bahasa Indonesia. Akan tetapi bisa juga karena kurang teliti dalam penulisan. Bisa jadi seorang penulis kurang fokus atau konsentrasi dalam penulisan tersebut. Contoh, peraturan di tempat ini sudah jelas, dilarang merokok. Peraturan di tempat ini sudah jelas, dilarang merokok. Saya menemukan informasi tersebut baru saja di Twitter. Jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Konsonan adalah huruf mati selain huruf vokal A, I, U, E, O. Huruf ini berjumlah 21 huruf dan huruf ini akan sulit diucapkan jika disambungkan dengan huruf vokal. Huruf konsonan Latin terdiri dari 21 buah yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Bentuk kesalahan penulisan konsonan memang sering terjadi, semisal banyak yang mengetik kata menggunakan padahal seharusnya
menggunakan G-nya 2 karena kata dasar dari menggunakan ialah yakni kata guna dengan tambahan meng dan kan. Perhatikan kutipan artikel berikut. Contoh, jika diteliti lebih lanjut bahwa sesungguhnya mereka sudah sepantasnya mendapatkan medali yang diberikan dari bupati. Kalimat sesungguhnya, seharusnya, sesungguhnya G-nya 2. Contoh kedua, kesalahan dalam memogram memang sudah sering banyak dilakukan oleh para pemrogramer pemula. Kalimat memogram diganti menjadi memprogram. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Bila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.